Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi kitab Wahyu. Jadi kita menyambung kemarin tadi sebenarnya ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kitab ini adalah kitab yang positif, kitab yang berarti pemulihan segala sesuatu, suatu kitab dengan satu lagi nih bahasa simbol. Kita ulangi dulu, kita baca Wahyu 1 ayat 1 dulu ya, kita baca ini karena terjemahannya di sini atau pemahamannya ada yang sangat penting sekali. Mari kita baca di sini. Inilah wahyu. Ini saya pakai LAI dulu ya. Saya baca LAI dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Nah ini dia ya. Ia telah menyatakannya. Ini istilah menyatakannya berasal dari istilah Yunani semaino. Nanti kita lihat ya. Kepada hambanya Yohanes ya. Kalau di sini ini juga masih dia ini memberitahukan ya kalau ILT, dan kalau ini bahasa Inggris signify ya, berasal dari akar kata sign ya, tanda ya. Nah, jadi ini istilah Yunaninya ini menyatakannya di sini adalah semaino. Semaino itu berasal dari akar kata sema, istilah Yunani itu, dan berarti tanda atau simbol. Jadi bahasa kitab Wahyu adalah bahasa simbol. Dia tidak bisa dipahami secara harfiah atau letter luck. Sudah tahu simbol itu tanda, di balik itulah maknanya sebenarnya. Saya beri contoh simbol lalu lintas, tanda lalu lintas ya. Kalau ada suatu simbol, misalnya huruf S dicoret, itu maknanya bukan kalau orang suruh baca, ayo baca ini, misalnya ujian SIM misalnya. Dia baca ini huruf S dicoret, nggak lulus. Karena itu bukan huruf S dicoret. Memang dia itu gambarnya, simbolnya S dicoret. Tapi maknanya itu artinya dilarang berhenti, dilarang stop di situ. Ya sama seperti P dicoret, itu juga jangan dibacanya huruf P dicoret. Itu artinya dilarang parkir. Banyak simbol lalu lintas, ada yang hanya garis lurus turun, ada yang begini, ada yang kayak ekor-ekor begitu, kayak ular. Itu artinya jalan tuh berliku dan sebagainya ya. Jadi simbol atau tanda atau istilah Yunani sema itu artinya sesuatu gambar atau suatu bahasa yang maknanya ada di balik situ. Nah ini di kitab Wahyu ini kitab dengan bahasa simbol, sehingga kalau diartikan dia secara harfiah, literal, letterlek, maka kitab ini menjadi mengerikan. Dan ya mengerikan lah ya. Makanya banyak orang gak mau baca ini, ngeri. Ada para pemenang mesti dipenggal kepalanya katanya. Padahal itu simbol kepala dipenggal, itu artinya kepala Adam itu, otak Adam itu. Otak yang cari-cari untung dalam melayani itu dipenggal dulu itu. Ya diganti dengan kepala Kristus, hati pikiran Kristus kayak begitu ya. Lautan api misalnya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Itu simbol. Lautan itu di sini simbol orang banyak. Kumpulan orang banyak, sementara api dalam Alkitab itu simbol pemurnian, pembersihan. Jadi lautan api itu adalah orang banyak yang memurnikan, para pemenang itu. Jadi kalau lagi maut atau ciptaan yang lama itu dimasukkan ke dalam lautan api, itu artinya ciptaan lama dibersihkan, dimurnikan, dilayani oleh para pemenang itu agar menjadi nanti akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi lautan api itu simbol, itu bukan lautan jasmani,
dengan api jasmaninya, yang orang sering bilang itu lautan api neraka, padahal bukan. Jadi lautan api itu orang, ya, para pemenang yang memurnikan, membersihkan, yang ministrinya tuh ya sebagai imam dan sebagai raja-raja. Jadi ini makanya kacau lah kalau kitab Wahyu dibaca secara literal, ya. Ini kebanyakan simbol-simbolnya langsung juga ada kasih tanda, langsung dikasih tahu artinya. Ini contohnya ya, pasal 1 ayat 20 ya, saya baca ya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas. Jadi 7 bintang itu simbol. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. 7 kaki dian ini pun simbol juga. Simbol apa? Simbol ketujuh jemaat. Ya, jadi ini bahasa simbol, ya, itu harus dipahami ya. Jadi pewahyuan ini jadi ini pasal 1 tuh inilah kitab yang mewahyukan Yesus Kristus atau pewahyuan yang berasal dari Yesus dengan bahasa simbol. Karena kitab ini banyak. Ada bahasa yang jenis sastra itu, ada yang puisi, ada yang prosa, ada yang cerita-cerita, ada perumpamaan, dan macam-macam. Ya, itu menafsirkannya masing-masing beda, ya, sesuai dengan dengan jenis sastranya, ya. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada satu poin berikut, ya, yaitu analisis, memilah, ya. Karena ini setiap kitab ya dalam studi kristalisasi ini kita akan menganalisisnya, dan memang sudah menganalisisnya dengan prinsip trilogi. Prinsip trilogi itu adalah suatu prinsip di mana Tuhan berbicara 3 kali kepada umatnya. Itu adalah cara Tuhan berbicara yang sangat excellent. Itu Amsal 22 ayat 20 mengatakan Tuhan sudah berbicara atau memberi nasihat 3 kali. Ya, itu ada istilah Ibrani shalos yang harus diterjemahkan 3 kali. Dalam LAI tidak ada. Ke dalam BLT itu ada, ya. Kita nggak usah baca itu. Amsal 22 ayat 20, ya. Nah, kita pun akan memilah kitab Wahyu ini dengan prinsip trilogi. Karena kita percaya bahwa Tuhan juga berbicara 3 kali di dalam kitab ini. Ya, kita tahu trilogi kalau kita lihat di kamus-kamus itu adalah suatu cerita, suatu drama, atau katakanlah ya seperti ya cerita yang 3 cerita ini masing-masing ceritanya ini udah lengkap, punya tema, tapi 3 cerita ini punya tema yang sama dan dia progresif, makin jelas gitu loh. Jadi di sini juga Tuhan bicara 3 kali kepada gerejanya. Pertama, babak pertama ceritanya lengkap, babak kedua cerita lengkap, babak ketiga cerita lengkap, temanya sama, tapi dia progresif, ya, makin jelas, dan akhirnya makin ya jelaslah semuanya ceritanya. Nah, untuk mengambil analisis ini, kita ambil satu ayat yang membukakan ya kepada kita bahwa kitab ini berbicara 3 kali, ya. Nah, mari kita melihat di sini ayat 19, ya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Ini dia babak pertama ini yang Rasul Yohanes lihat. Yaitu di pasal 1 ini dijelaskan di situ semua yang Rasul Yohanes lihat. Ya. Kemudian dikatakan di sini baik yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang itu yaitu yang zaman gereja, ya, zaman kasih karunia. Orang bilang, tapi saya lebih senang menyebutnya zaman para pemenang. Ya, ini dari pasal 2 sampai pasal 18 di mana Babel hancur, ya. Karena Babel itu kan simbol gereja, ya, gereja denominasi. Nah, yang ketiga ini, ya, maupun yang akan terjadi sesudah ini, sesudah zaman gereja atau sesudah zaman para pemenang, akan ada 2 zaman lagi setidaknya, yaitu zaman kingdom di sini, kerajaan 1000 tahun, milenium, dan juga satu lagi zaman langit dan bumi yang baru, ya.
Nah, ini jadi kita memilah kitab ini dengan sangat mudah ya, pemilahannya sederhana. Pasal 1 mewahyukan sesuatu yang langsung Yohanes lihat. Di sini penglihatan Rasul Yohanes itu tentang Tuhan Yesus itu. Karena ini memang pewahyuan akan Yesus, akan Tuhan Yesus lah ya. Nah, ini pasal 1. Pasal 2 sampai pasal 18 itu pewahyuan juga, tapi lebih tekanannya kepada pewahyuan gereja. Mulai dari pasal 2, pasal 3 dibeberkan itu bagaimana gereja sudah jatuh oleh 3 ajaran palsu itu. Jebel, Bileam, Nikolaus. Nanti kita akan harus ulang-ulang ini ya. Dan Tuhan cari pemenang. Kemudian itu makanya saya senang di zaman ini, zaman para pemenang. Gereja yang jatuh ini berkembang menjadi perempuan. Ada perempuan di Wahyu pasal 12, ada perempuan di Wahyu pasal 17. Perempuan itu simbol dari gereja. Jangan salah juga ini. Kalau Adam itu simbol Kristus, perempuan atau Hawa itu ya simbol gereja. Jadi pasal 2 sampai pasal 18 ini bicara tentang bagaimana kondisi gereja dan nasib akhirnya sebelum kedatangan Tuhan itu nanti menegakkan kerajaannya di bumi. Yang jelas kalau perempuan Wahyu pasal 12 itu para pemenang yang lahir dari perempuan di sana yang diselubungi matahari, ada bintang dan sebagainya, nanti kita belajar itu. Simbol semua itu ya. Karena tidak mungkin ada perempuan punya mahkota 12 bintang, sebesar apa kepala perempuan itu. Ada lagi dia nginjak bulan, katanya ada matahari dekat. Itu matahari itu temperaturnya 5.000 derajat Celcius, itu yang di permukaannya doang. Matahari itu gas ya. Yang di dalamnya ada jutaan derajat Celcius. Itu kalau air aja mendidih aja hanya 100 derajat Celcius. Jadi ini permukaan matahari itu sudah bisa 50 kali panasnya. Nggak mungkin ada perempuan bisa kalau nggak pasti meleleh lah dia. Jadi itu semua simbol. Ya nanti kita akan belajar ya. Ini kita mengaku juga ya. Simbol ini kan kadang juga rumit di sini di kitab Wahyu. Simbol-simbolnya tuh rumit juga. Ya nggak ada seorang pun yang berani bilang aku sudah tahu semua simbol ini di sini. Cerita di kitab Wahyu nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin dia memahami ya. Jadi tapi hati-hati ya, jangan ditafsirkan harfiah. Kayak apa tuh tanda binatang itu paling sering tuh ya, kalau 666 itu simbol. Kalau 66 angka 6 misalnya itu angka manusia, kalau 3 kali itu angka sempurna. Jadi 666 itu manusia yang disempurnakan ya, manusia yang mengaku akhirnya menjadi Elohim ya. Mulai dari pengembangan diri itu modelnya sampai nanti kita belajar ya. Pendeknya simbol lah, jangan berarti nanti ada ditulis 666 di jidat gitu ya, di tangan. Enggak, itu tanda binatang atau nama binatang itu, nama itu kan simbol apa, mengungkapkan reputasi, pekerjaan orang itu, ya, keberadaan orang itu, tujuan misi dan visi orang itu. Jadi kalau orang memakai tanda itu di tangan atau di dahinya, tanda binatang itu artinya baik otaknya maupun cara kerjanya dia ya dipenuhi semuanya oleh sifat dasar dari antikristus itu. Ya, tujuan misi dan visinya juga sama itu. Jadi itu artinya bukan jasmani, nanti takut di macam-macam lah, nanti deh tunggu dulu deh, kita pelan-pelan dulu ya. Memahami ini kitab Wahyu ini. Jadi analisisnya udah jelas. Pasal 1 itu yang pertama ya. Pasal 2 sampai pasal 18 itu cerita tentang gereja dan nasib akhirnya sebelum kedatangan Tuhan. Pasal 19 sampai 22 itu 2 zaman terakhir yang sesudah ini. Setelah zaman ini setidaknya ada 2 zaman, yang itu zaman kerajaan milenium sampai zaman langit dan bumi yang baru. Nah ini dia ya. Kita Wahyu, apalagi yang kita harus bahas, ini masih pembukaan dulu ya. Kemudian lagi kita inilah ya, apa garis besar ceritanya yang akan kita bandingkan dengan rencana Bapa ya. Jadi kalau kita, karena Alkitab ini walaupun kita studi kristalisasi di sini, tapi tetap dia ada rencana Bapa yang digenapinya di sini. Ini kitab penutup ini.
Yang kalau tidak ada kitab Wahyu ya ceritanya kayaknya nggak lengkap ya. Jadi kalau kita lihat dulu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, tidak usah kita ini, saya yakin kita sudah tahu intinya di situ. Tuhan bilang gini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita agar mereka berkuasa. Ini bicara berkuasa atau berotoritas ini aja udah bicara kingdom ini, authority ya. Bahwa manusia diberikan atau diserahkan otoritas. Untuk apa? Untuk menguasai, mengatur, mengelola, memerintah segala sesuatu. Ciptaan Tuhan itu ditaruh di bawah otoritas manusia. Ini rencananya ya. Kingdom. Ya, jadi rencananya kingdom di mana ya kerajaan manusia ya, artinya Mesias itu kan manusia juga ya, walaupun dia itu firman menjadi manusia. Ya, kita manusia nanti bersama memerintah seluruh ciptaan Tuhan. Ini rencananya kingdom ya. Nah, di kitab Wahyu itu misteri kehendak Elohim itu terungkap di ketika malaikat meniup sangkakala ketujuh. Jadi dari pasal 2 itu sampai pasal 18 ya, di bagian kedua ini itu ada 7 meterai yang dibukakan. Meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu meterai 7 dibuka, langsung masuk sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika sangkakala 7 ditiup, terbukalah maksud Tuhan itu, misterinya itu. Mari kita baca dulu ya. Di pasal 10 ayat 7 ya. Katakan di sini begini. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah, dibilang di sini elai, keputusan rahasia Allah yang seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Yaitu kingdom tadi. Ini misterinya itu kingdom. Coba kalau kita pakai ILT ini ya. ILT pasal yang ke-10 ayat 7. Nah, dia begini bunyinya. Namun pada hari-hari suara malaikat yang ke-7 akan segera meniup sangkakalanya, maka rahasia Elohim harus digenapi. Rahasianya apa? Kingdom ini. Kerajaan surga ditegakkan di bumi. Itu kingdom. Sebagaimana telah diberitakannya kepada hamba-hamba dalam perjanjian lama juga sudah dinubuatkan mengenai kingdom itu. Nah, ketika materai ini, sangkakala ini digenapi, ini dia pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita, oleh Yesus Kristus. Dan dia yang diurapi ini harusnya dianya huruf kecil. Ya. Dia yang diurapinya itu gereja pemenang. Ya. Jadi pemerintahan atas dunia ini ketika Tuhan datang ini yang terjadi. Pemerintahan dunia ini diambil alih milik Mesias, dan dia yang diurapinya gereja itu maksudnya. Dan ia akan memerintah sebagai raja ini sampai selama-lamanya itu berjaman-jaman. Dalam zaman berikut sampai nanti segala sesuatu ditaklukkan. Dan akhirnya dia menaklukkan dirinya sendiri kepada Bapa. Sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Ini dia apanya. Katakanlah ini outline-nya lah ya. Kitab Wahyu itu. Bahwa misteri Elohim yang sesuai dengan rencananya itu. Menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Sehingga nanti semuanya ditaklukkan. Akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Termasuk maut, musuh yang terakhir ya, taklukkan ya. Nah jadi kita, saya rasa nggak usah banyak-banyak dulu ya. Pelan-pelan aja dulu kita membahas ini. Atau satu lagi lah dulu ya, satu bagian dulu yang ujungnya ini. Saya hanya begini, saya hanya mencoba dulu outline-nya itu, kitab Wahyu itu. Nanti detail-detailnya ini saya rasa seumur hidup pun kita pelajari ini kitab. Barangkali nggak mungkin kita bisa paham
secara sempurna ya kitab ini. Sehingga tapi yang penting kita harus paham dia ya secara garis besarnya ya. Atau beginilah ya. Ini kan kitab ini kan kelihatannya negatif ya, malapetaka melulu ya. Sepertiga bulan lah, sepertiga matahari lah, ada semuanya. Bumi pun kayaknya dihancur leburkan. Itu saudara harus lihat, itu semua simbol. Langit dan bumi yang pertama itu simbol manusia sebenarnya. Kita ini kan langit dan bumi, ya kan? Ada unsur dalam diri kita yang sorgawi, ya, roh, ya. Ada juga unsur dalam tubuh kita yang kebumian, ya. Itulah dia tubuh kita. Itu kan, jadi kalau langit dan bumi ini, manusia ini disimbolkan oleh langit dan bumi. Jadi cerita di kitab Wahyu itu dari langit dan bumi yang pertama bergerak dia dengan melalui malapetaka dihancurkan sampai nanti akhirnya langit dan bumi yang baru. Jadi ini sebenarnya bukan dihancurkan tapi dipulihkan. Nah hidup saudara dan saya dihajar Tuhan, kayaknya kita tambah hancur aja nih hidup nih. Tambah masalah, barangkali penyakit, barangkali masalah ekonomi, masalah rumah tangga, macam-macam ya. Tapi itulah caranya untuk menuju kepada langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru itu manusia yang baru. Ciptaan baru itu dia. Ya. Jadi kitab Wahyu itu kitab yang sangat positif lah ya. Kitab pemulihan segala sesuatu. Saya rasa cukup dulu. Ya ini banyak yang harus kita bicarakan. Tapi cukup dulu. Kita ambil kesimpulan dulu kurang lebih ya. Kitab Wahyu pertama adalah kitab yang positif tentunya ya, kitab pemulihan segala sesuatu. Dan kemudian kitab pemulihan segala sesuatu ini kemudian dia dengan bahasa simbol. Ya. Kemudian ini adalah kitab ini adalah pewahyuan Yesus Kristus dan gerejanya. Ya. Yang pasal yang pilah yang pertama itu pewahyuan tentang Yesus itu jelas yang Rasul Yohanes lihat. Sementara pasal 2 sampai pasal 18 ini tentang gerejanya. Terutama simbolnya perempuan itu ya di Wahyu pasal 12 dan di Wahyu pasal 18 itu 17-18. Kemudian yang berikut itu zaman di mana para pemenang melayani. Kerajaan surga datang ke bumi, para pemenang melayani terus sampai nanti Bapa menjadi semua dalam semua. Cukup dulu, nanti kita sambung lagi. Haleluya, amin.